Hai Sobat Bio, apa kabar? Bagaimana hari ini? Apakah sudah diawali dengan hal-hal yang menyenangkan? Atau malah ada yang masih mager? Wah, jangan mager dong, kita harus selalu semangat untuk bisa mencapai cita-cita. Yuk kita mulai bergerak supaya makin semangat. Tahukah Sobat Bio, alat gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif pada manusia adalah otot, sedangkan alat gerak pasif pada manusia adalah tulang. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas alat gerak pasif pada manusia, yaitu tulang. Khususnya apa itu tulang dan macam-macam tulang pada manusia. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini. Kita awali dengan pengertian tulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tulang adalah rangka atau bagian rangka tubuh manusia atau binatang. Sedangkan sementara secara ilmiah, tulang adalah jaringan ikat yang terdiri dari serat, sel, dan substansi dasar yang memiliki fungsi cukup penting untuk tubuh manusia. Lalu apa itu fungsi dari tulang? Tulang yang menjadi penyusun rangka tubuh manusia memiliki bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan letak di tubuh dan fungsinya. Berikut ini beberapa fungsi tulang secara umum. Yang pertama adalah tulang sebagai alat gerak pasif, kemudian memberikan bentuk tubuh, lalu menegakkan dan menahan tubuh, kemudian tempat melekatnya otot, lalu melindungi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak. Kemudian fungsi selanjutnya tempat pembentukan sel darah di sumsum tulang, kemudian berfungsi sebagai tempat menyimpannya fosfor dan kalsium, kemudian memfasilitasi pergerakan tubuh, lalu sebagai tempat produksi sel imun, dan yang terakhir tulang sebagai tempat penyimpanan energi tubuh. Lalu tulang-tulang manusia membentuk satu kesatuan susunan yang disebut dengan rangka. Rangka sendiri berfungsi sebagai pelindung organ vital, pemberi bentuk dan postur tubuh, serta sebagai penopang tubuh. Tulang memiliki bentuk yang bermacam-macam loh. Yuk kita bahas satu persatu. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5 macam. Sobat Bio bisa lihat pada gambar, yaitu tulang pipa, kemudian tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk silindris memanjang dan berbongol di kedua ujungnya. Tulang ini dapat ditemukan pada anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Tulang pipa berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan dengan bekerja seperti tuas. Contoh tulang pipa antara lain tulang lengan atas dan tulang paha. Kemudian yang kedua ada tulang pipi. Tulang pipi memiliki bentuk yang pipi dan sedikit melengkung. Tulang ini dapat ditemukan pada kepala, dada, serta pinggul. Tulang pipi berfungsi untuk melindungi organ vital dan meningkatkan area perlekatan otot. Contoh tulang pipi antara lain tulang penyusun tengkorak dan tulang belikat. Sobat Bio bisa perhatikan pada gambar struktur tulang pipi yang terdiri atas peristeum, tulang kompak, dan tulang spons. Itu pada tulang tengkorak ya. Kemudian yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk seperti gubus, yaitu panjang, lebar, dan tingginya hampir sama. Tulang ini dapat ditemukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pendek berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Adapun contoh tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Itu Sobat Bio bisa lihat pada gambar ya. Gambar tulang pendek di situ ada pada pergelangan tangan. Kemudian yang keempat ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk kompleks dan tidak beraturan. Tulang ini dapat ditemukan pada wajah dan ruas tulang belakang. Tulang tidak beraturan berfungsi untuk memberi bentuk wajah, menopang tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Sobat Bio bisa perhatikan pada gambar tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Di situ ya, di tulang belakang ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelengkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian yang kelima ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid memiliki bentuk seperti biji wijen. Tulang ini dapat ditemukan pada lutut, telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari gesekan dan tekanan. Adapun contoh tulang sesamoid adalah tulang tempurung lutut. Sobat Bio bisa perhatikan pada gambar tulang tempurung lutut ya.
itu ada bagian yang namanya patella yang berwarna biru itu ya. Kemudian macam-macam tulang berdasarkan sel penyusunnya. Apa saja itu? Yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Untuk tulang rawan itu dibagi lagi menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Kemudian untuk tulang keras dibagi lagi menjadi yang pertama tulang kompak dan yang kedua adalah tulang spons. Macam-macam tulang rawan. Yang pertama tadi tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin disusun oleh serabut kolagen yang jumlahnya lebih banyak daripada serabut elastin. Matriks tulang ini berwarna putih kebiruan. Tulang rawan hialin banyak terdapat pada persendian. Kemudian yang kedua ada tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin memiliki warna matriks kekuningan dan disusun oleh serabut elastin yang jumlahnya lebih banyak dibanding serabut kolagen. Contoh tulang rawan elastin adalah tulang pada daun telinga, epiglottis, dan trakea. Lalu yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa hanya disusun oleh serabut kolagen dan warna matriksnya keruh dan gelap. Contoh tulang rawan fibrosa adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Selanjutnya terkait macam-macam tulang keras. Tulang keras disusun oleh osteosit. Tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Oh iya Sobat Bio, tulang kompak dan tulang spons ini tidak bisa dipisahkan ya. Hal ini dikarenakan dalam sebuah tulang pasti ada tulang kompak dan tulang spons yang menyusun tulang tersebut. Apa itu tulang kompak? Tulang kompak tersusun atas osteon, yakni sistem Havertz yang di dalamnya mengandung osteosit. Tulang kompak berfungsi untuk menahan tekanan dan memberi kekuatan mekanik. Sedangkan tulang spons tersusun atas trabekula yang mengandung osteosit. Tulang spons berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan membantu kekuatan mekanik tulang. Selanjutnya terkait perbedaan tulang keras dan tulang rawan. Adapun untuk tulang keras adalah bentuk kaku dari jaringan ikat yang tersusun dari garam kalsium dan membentuk kerangka vertebrata. Adapun pada tulang rawan adalah jaringan ikat fleksibel yang kuat, terutama ditemukan di laring, saluran pernafasan, telinga luar, dan permukaan artikulasi sendi. Kemudian untuk tulang keras adalah jaringan ikat yang kuat dan tidak fleksibel. Untuk tulang rawan adalah jaringan ikat fleksibel. Untuk tulang keras terdiri dari protein, kalsium, dan fosfor. Sedangkan tulang rawan terdiri dari protein dan gula. Lalu tulang keras terdiri dari osteosit, adapun tulang rawan terdiri dari kondrosit. Tulang keras tidak bisa ditekuk, tulang rawan bisa ditekuk. Pada tulang keras, pembuluh darah ditemukan di tulang keras. Adapun tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah. Kemudian lakuna tulang keras terdiri dari kanalikuli antara osteosit. Lakuna tulang rawan tidak mengandung kanalikuli antara osteosit. Pada tulang keras memberikan dukungan dan bentuk tulang pada tubuh. Adapun tulang rawan memberikan kelenturan pada tubuh. Tulang keras membentuk kerangka, sedangkan tulang rawan ditemukan di telinga, hidung, laring, trakea, tulang rusuk, dan sendi. Adapun dua jenis tulang keras adalah tulang kompak dan tulang spons. Adapun tiga jenis tulang rawan adalah tulang rawan hialin, tulang rawan fibro, dan tulang rawan elastin. Kemudian bagaimana proses pembentukan tulang itu? Adapun proses pembentukan tulang disebut dengan osifikasi. Proses ini terjadi di mana sel-sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangannya. Adapun proses osifikasi terjadi dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, proses pembentukan tulang diawali dari tulang rawan yang mengandung banyak osteoblast. Kemudian tulang rawan yang sudah terbentuk akan menghasilkan rongga yang terisi osteoblast. Kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris, yakni saluran Havertz. Selanjutnya di sekitar osteosit akan terbentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Kemudian yang terakhir, pembentukan pusat osifikasi sekunder akan muncul di setiap epifisis. Proses ini akan membuat tulang semakin panjang. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar apa itu tulang dan macam-macam tulang pada manusia. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat biopedia. Bye-bye.